Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfazu ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Adik-adik, para santri-santriwati yang saya banggakan, pagi ini kita akan melanjutkan studi kita, yaitu Bahasa Arab Peminatan kelas 11 pada tema pertama, Tatawurul Madrasatil Islamiyah, yaitu perkembangan madrasah-madrasah Islam. Jadi kita tidak mempelajari sejarahnya, tapi yang kita akan pelajari adalah bagaimana pendalaman bahasa mengungkapkan ya sejarah dengan bahasa Arab, dan tentu tujuan daripada pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan tema sejarah ini agar para santri-santriwati bisa memahami sejarah Islam itu lewat literatur bahasa Arabnya. Jadi antum bisa memahami sejarah-sejarah Islam itu lewat literatur bahasa Arabnya. Kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu di sini ada mufradat, yaitu kosakata. Ada mufradat dalam bentuk isim, ada mufradat dalam bentuk fiil. Antum bisa baca sendiri dan cari terjemahannya. Di sini ada beberapa kalimat yang mungkin jarang ditemukan di kamus, ya, misalnya khiyaratul ulama. Jadi khiyaratul ulama maksudnya adalah ulama-ulama yang terpilih. Kemudian ruwakun arwiqah, yaitu serambi. Kemudian halaqatud dirasiyah, yaitu halaqah-halaqah pengajian, ya, halaqah-halaqah pengajian. Kemudian ada juga gharibun ghuraba, ini mufrad dan jamaknya, yaitu orang asing. Gharib itu orang asing. Sedangkan kutabun katatif, yaitu penulis-penulis. Berikutnya asrul hadir, yaitu masa sekarang, asrul hadir. Kemudian kosakata dalam bentuk fiil. Di sini ada ihtamma yahtammu. Ihtamma yahtamu, yaitu memberikan perhatian. Tatawur, tatawwara yatatawwaru, tatawuran, itu perkembangan. Ashbaha yushbihu, menyerupai. Qadara yaqdiru ala, mampu melakukan sesuatu. Asha ya'isu, asha ya'isu, yaitu hidup artinya. Ya qaddama yuqaddimu, mendahulukan. Nama yanamu, tidur, ya. Ihtawa yahtawi, yaitu mencakupi. Ahata yuhitu, meliputi. Sama yusammi, menamakan. Tamassala yatamassalu, memberikan contoh. Nah, ini kosakata yang perlu dihafal kemudian dikuasai maknanya, ya. Karena ketika kita membaca literatur bahasa Arab, yaitu terutama dalam bentuk teks bacaan, maka kita harus menguasai kosakata-kosakata sehingga kita bisa menerjemahkan qiraat tersebut dengan sempurna. Langsung kepada tadribat al-mufradat. Ya, tadribatul ula, hati jam'an likullim minal mufradatil atiyah. Datangkan jamak dari masing-masing kosakata berikut ini. Far'un, apa jamaknya kira-kira ini? Far'un artinya cabang. Jamaknya, jamak taksirnya adalah furu'un. Sedangkan gharibun, ini mufrad. Jamaknya apa? Ghuraba, ya. Halaqah, jamaknya halaqat. Kemudian ruwakun, jamaknya arwiqah. Asarun, jamaknya asar. Ashrun, jamaknya usur, ya. Markazun, ya, marakiz. Nah, ini jamak daripada mufrad kalimat-kalimat yang antum bisa lihat
di tadrib yang pertama ini. Kemudian tadrib yang kedua, ihtaril munasib mimma bainal qausain. Pilihlah kata-kata yang sesuai yang terdapat di dalam dua kurung, di dalam kurung. Yang pertama, al-islamu yahtammu yuhmilu yajma'u bitarbiyati bijami'i nawahiha. Nah, untuk memilih salah satu di antara tiga pilihan kata ini, antum harus pahami dulu apa ya yang diinginkan di dalam kalimat ini. Ya, tentu kita harus memahami dulu maknanya ya. Contohnya yang pertama ini, al-Islam, yaitu Islam, yahtamu. Yahtamu artinya memberikan perhatian. Yuhmilu kadang, sedangkan yuhmilu artinya mengabaikan. Yajma'u mengumpulkan. Bitarbiyati ya, bi jami'i nawahiha, pendidikan dengan seluruh ya aspek-aspeknya. Jadi Islam itu memberikan perhatian kepada pendidikan dengan seluruh aspeknya, seluruh seginya ya. Berarti yang pas di sini adalah kalimat yahtammu, karena yahtammu maknanya adalah memberikan perhatian. Jadi Islam dari awal sampai sekarang memberikan perhatian kepada pendidikan, pembelajaran, pengajian, ya, pendalaman ilmu, sehingga dibangunlah madrasah-madrasah. Dari sejak zaman Rasulullah SAW sudah ada halaqah-halaqah pengajian sampai dengan zaman para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para khalifah-khalifah, baik itu khalifah dari Bani Abbasiyah sampai saat sekarang ini ya. Di negara-negara Islam termasuk kita di Indonesia sangat memperhatikan pendidikan. Jadi di sini yang pas adalah yahtammu. Sedangkan yuhmilu artinya mengabaikan, yajma'u mengumpulkan. Jadi yang paling pas adalah yahtammu. Jadi pilihannya adalah yahtammu. Al-Islamu yahtammu bitarbiyati bijami'i nawahiha. Jadi perhatikan juga barisnya, karena buku atau kitab ini tidak berbaris ya. Kemudian yang kedua, yakhduru yulki yuqaddimu. Yakhduru artinya hadir, yulki menyampaikan, yuqaddimu ya mempersembahkan. Nah, kira-kira mana yang benar nih? Yulki raisul madrasati al-jaizata litullabil mutawaffiq. Apakah itu benar pilihannya yulki ataukah yuqaddim? Yuqaddimu raisul madrasati al-jaizata lit-talibil mutawaffiq. Jadi raisul madrasah yuqaddim mempersembahkan atau menghadiahkan ya jaizah, yaitu hadiah kepada santri yang mendapatkan juara, mutawaffiq, yang menjadi juara ya, juara umum, mutawaffiq, yang unggul. Baik, jadi pilihannya adalah yuqaddim, yang lebih pas adalah yuqaddim. Sedangkan yulki ini biasanya dipakai untuk kalimat menyampaikan. Misalnya yulki raisul madrasata al-muhadarata an zikri maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Raisul madrasah menyampaikan muhadarah ad-diniyah, yaitu pengajian tentang maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yulki ini biasanya dipakai untuk menyampaikan sesuatu. Yulki itu menyampaikan. Sedangkan yuqaddim yaitu kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena yuqaddim mempersembahkan sesuatu, misalnya hadiah, seperti contoh pada kalimat nomor 2 ini. Kita lanjut kepada kalimat yang ketiga, al-qismud dakhili mukhassasun lit-tullabi al-kusala al-ghuraba al-juhala. Kelas khusus ini dikhususkan untuk tulaf yang berasal dari luar negeri. Kemudian yang keempat,
Masala, summiya, buniya, mussila, summiya, buniya. Al-makanul mukhassasu li ta'limil auladil qira'ata wal kitabata kuttaban. Ya. Dibangunlah ya di sini dibangunlah tempat khusus untuk pembelajaran anak-anak untuk belajar menulis dan membaca. Kuttaban itu satu tempat di mana khusus mengajar anak-anak untuk baca tulis. Itu namanya kuttab ya. Yang berikutnya, hazal baitu yudammu yashmulu yahtawi ala ghurfatil akli wa ghurfatin naumi wa ghurfatil muzaqarati wa ghurfatil julusi. Terjemahannya, hazal bait, ini rumah, yudammu mengumpulkan, yashmulu artinya meliputi, yahtawi sama juga ya, mirip-mirip maknanya. Ala ghurfatil akli wa ghurfatin naumi wa ghurfatil muzaqarah. Kamar makan, kamar tidur, kamar muzakarah, dan kamar tamu. Jadi yang paling pas di sini adalah yahtawi. Yahtawi itu meliputi. Yahtawi itu mencakup banyak ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Hazal bait yahtawi ala ghurfatil akri wa ghurfatil naumi wa ghurfatil muzakarati wa ghurfatil julus. Berikutnya tadribus salis. Ya, silahkan lihat pada tadribus salis. Imla'il faragh bil kalimatil munasabah. Imla'il faragha bil kalimatil munasabah. Isilah titik-titik ini dengan kalimat yang sesuai. Yang pertama asarun ya. Arwiqah, halaqatu dirasiyah, fahasbu, furu'ul ulum, majjanan. Cari dulu terjemahannya. Setelah itu baru pilih salah satu dari kalimat ini untuk diisi di titik-titik untuk melengkapi kalimat berikut. Yang pertama, laisatil maktabatul yauma lil qiraati hasbu bal lil munaqasati kadzalik. Perpustakaan di hari ini, di masa ini tidak hanya digunakan untuk membaca saja. Jadi membaca saja itu dalam bahasa Arab hasbu. Balil munaqasati kadzalik. Tetapi atau bahkan bal itu bisa ditekan bahkan lil munaqasati kadzalik, untuk munakasah. Munakasah itu diskusi ya. Munakasah itu juga maknanya tukar pendapat antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, at-ta'limul mubakkiru lahu asarun kabirun fi numuwi nafsit tifli. Pendidikan yang dimulai dari awal ya, dari kecil, memiliki pengaruh yang sangat besar. Asarun kabirun. Jadi yang pas di sini katanya adalah asarun. Asarun kabirun fi numuwi nafsit tifli. Memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan jiwa anak kecil itu. Yang berikutnya yang keempat ya. Yang keempat adalah kita ambil saja arwiqah. Al-arwiqatu fi hadas sakani muzawwadatun bis-sariri wa khizanatil malabis. Serambi ya. Di asrama ini dilengkapi dengan sarir. Sarir itu ranjang. Wa khizanatil malabis, dan lemari-lemari pakaian. Berikutnya yang kelima, yata'allamul auladu bil madrasati furu'al ulumil mukhtalifah. Yata'allamul auladu bil madrasati ya, furu'al ulumi al mukhtalifah. Anak-anak mempelajari di madrasah ini
cabang-cabang ilmu yang berbeda-beda. Cabang-cabang ilmu yang berbeda-beda. Kemudian kita kembali ke nomor 2 tadi, ya. Ada satu lagi pilihan yang belum, yaitu majjanan. Kita baca, tuqaddamul halaqatud dirasiyati majjanan. Tuqaddamul halaqatud dirasiyatu majjanan, la yadfa'ut tullabu fiha rusuman dirasiyatan. Halaqatud dirasiyah, yaitu halaqah pengajian ini, ya, diberikan secara cuma-cuma. Majjanan artinya cuma-cuma, gratis, tidak berbiaya. La yadfa'ut tullabu rusuman dirasiyatan. Para tulab tidak membayar biaya, ya, pendidikan sedikit pun. Jadi kata yang terdapat di dalam tadrib yang ketiga ini antum bisa lihat sendiri, bisa baca dan bisa diterjemahkan. Kalau belum tahu terjemahannya, silahkan dari terjemahannya. Tadi saya sudah menerjemahkannya, silahkan diulang kembali, ya, disimak kembali. Setelah itu isi titik-titik ini dengan kata-kata tersebut, ya. Laisatil maktabatul yawma lil qiraati fahasb balil munaqasati kadzalik, dan seterusnya. Insyaallah setelah tadrib ini dibaca, ya, diperhatikan, baru ditulis di dalam lembaran latihannya dan dikirimkan kepada saya. Kemudian berikutnya khiwar, ya. Tadribul awal, tafadul as'ilah wal ajwah ma'a zamilik. Bertukar tanya jawab bersama teman-temanmu. Contohnya, misalul awal, at-ta'am at-tullab majjanan. Ada 3 kata yang kita akan pakai di dalam percakapan ini. Percakapan yang sederhana, ya. Kita pakai kata at-ta'am, kemudian at-tullab dan majjanan. Contoh, kaifa kana at-ta'amu lit-tullab? Kaifa kana at-ta'amu lit-tullab? Jawabannya, kana at-ta'amu majjanan lit-tullabi. Kaifa kana at-ta'amu lit-tullab? Bagaimana makanan ini untuk siswa? Maksudnya apakah dibayar atau gratis? Kalau gratis, maka jawabannya kanat ta'amu lit-tullabi majjanan. Kanat ta'amu lit-tullabi majjanan. Makanan ini untuk para santri majjanan, artinya gratis. Nomor 2, contoh nomor 2, kita ambil kata al-qira'atu at-tullabu dan nafi'ah, membaca. At-tullab, al-qira'ah membaca, at-tullab santri. Nafi'ah, apa itu nafi'ah? Bermanfaat. Kita ambil, ya, percakapan yang sederhana. Kaifa kanatil qira'atu lit-tullab? Bagaimana sih, ya, pengaruh daripada membaca itu untuk tulab? Maka jawabannya kanatil qira'atu nafi'atan lit-tullab. Bacaan itu, membaca itu sangat bermanfaat untuk tulab. Silahkan untuk nomor berikutnya, nomor 1 sampai dengan nomor 6, antum buat percakapan yang sederhana, ya, tanya jawab, ya, tanya jawab. Bisa memakai kaifa seperti contoh yang di atas, dan memakai kana atau kanat sesuai dengan jenis kalimatnya, apakah dia muzakkar atau muannas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran kita pada pertemuan pertama ini, ya, bermanfaat dan bisa kita praktikkan di dalam conversation maupun di dalam pemahaman qiraat dalam bahasa Arab. Terima kasih. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.